Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku santri Bumi Cendekia dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang menyambut Idul Fitri. Alhamdulillah kita dikaruniai nikmat bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam karena banyak sekali keutamaan di dalam bulan Ramadan. 10 hari pertama kita mendapatkan rahmah dari Allah. 10 hari kedua Allah memberikan ampunan kepada kita semua. 10 hari ketiga dijauhkan dari api neraka. Di dalam bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk membayar zakat, untuk membersihkan harta dan jiwa kita, sehingga di akhir Ramadan kita bisa menjadi manusia yang fitri atau suci kembali. Anak-anakku dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan atau syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya berlimpah berkah dan pahala dilipatkan apabila kita melakukan amal kebaikan. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Di 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, sehingga di setiap hari dan malam-malam bulan Ramadan umat Islam membaca, melafadzkan, menilawahkan dan mengkhatamkan Al-Quran agar memperoleh berkahnya. Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Qiyam, karena di malam-malam Ramadan kita disunahkan melakukan sholat tarawih yang pada bulan-bulan yang lain kita tidak dianjurkan. Ramadan juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, karena di dalam bulan Ramadan kita dididik secara lahiriah dan batiniah agar kita menjadi insan kamil, manusia yang memiliki akhlak sempurna, sebagaimana Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Anak-anakku santri Bumi Cendekia dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika Ramadan sudah berakhir, apakah yang bisa kita ambil hikmah? Tentu kita harus menjalankan dan melanjutkan semangat serta ruh Ramadan. Kita harus puasa dari hal-hal kemaksiatan, puasa dari makan harta yang bukan menjadi hak kita, puasa dari membincang aib orang lain, puasa dari mendolimi orang lain, sehingga kita bisa menjadi hamba yang tidak merugi dengan puasa, dengan sholat dan zakat kita. Karena Rasulullah pernah bertanya, "Atadruna mal muflisu?" Tahukah engkau siapakah orang yang merugi atau bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata'a." Orang yang merugi atau bangkrut adalah orang yang diantara kita tidak memiliki harta atau dirham dan tidak memiliki perhiasan. Rasulullah menegaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, akan tetapi dia juga mendolimi manusia yang lain.
dia mencaci, mengalirkan darah saudaranya, memfitnah, memukul, dan memakan harta yang bukan miliknya. Lalu pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakatnya diberikan kepada orang-orang yang didoliminya tersebut. Ketika pahalanya tadi tidak cukup dan orang yang didolimi masih banyak, maka kesalahan atau dosa orang yang didolimi diberikan kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang bangkrut atau merugi. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengalami kebangkrutan seperti itu. Anak-anakku dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hadis Rasulullah itu tadi, kita memang dianjurkan apabila kita melakukan kedoliman, melakukan kemaksiatan, kita dianjurkan untuk bersegera minta ampun. Apabila kita melakukan dosa yang hubungannya dengan Allah, segeralah kita meminta ampun kepada Allah. Dan apabila melakukan kedoliman kepada manusia yang lain, maka segeralah meminta maaf kepada manusia. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampun kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Tentu kita ingin menjadi orang-orang penghuni surga. Tapi apa ciri orang penghuni surga? Dilanjutkan dalam ayat tersebut, penghuni surga adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, keadaan senang maupun susah, keadaan sakit ataupun keadaan sehat. Orang dalam keadaan apapun yang dia selalu menjadi dermawan dan tidak kikir, maka sesungguhnya ia tergolong hamba yang dicintai oleh Allah dan memiliki ciri sebagai penghuni surga. Karena kata Rasulullah, orang yang miskin adalah bukanlah orang yang tidak memiliki harta. Orang yang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun perhiasan. Tapi orang yang miskin adalah orang kaya tetapi tidak mau mendermakan atau menafkahkan hartanya. Ciri penghuni surga yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Karena kata Rasulullah, orang yang kuat bukanlah orang yang berbadan tegap dan bisa mengalahkan yang lemah. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marah ketika dia harus marah. Dan dijanjikan oleh surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Tentu ini sudah tidak asing bagi kita tentang janji surga bagi orang yang bisa menahan amarah. Ciri yang terakhir penghuni surga adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Disinilah ketika Idul Fitri tiba, kita dianjurkan apabila memiliki kesalahan kepada orang lain, segera meminta maaf. Dan kita juga mudah memberi maaf kepada orang lain. Tentu ini tidak hanya di Idul Fitri, di hari-hari yang lain harus kita biasakan untuk mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bersih di akhir Ramadan dalam menyambut Lebaran. Karena sudah memohon ampun kepada Allah dan juga meminta maaf kepada manusia. Tentu ini yang kita harapkan menjadi manusia yang fitri.
Anak-anakku, santri Bumi Cendekia dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, Lebaran adalah membuka lembaran baru. Sebagaimana kata-kata bijak, laisal aidu bilibasin jadidin walakinnal aida biimanin yazid. Lebaran bukanlah baju baru semata. Lebaran adalah iman yang bertambah setiap waktu. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman kepada Allah dan meningkatkan keikhlasan kita, keridhaan kita di dalam beramal dan beribadah, menjadikan sholat kita, puasa kita, zakat kita, benar-benar menjadikan kita sebagai orang yang beruntung dan bukan orang yang merugi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Di Idul Fitri ini, kami atas nama pribadi, keluarga, dan juga Dewan Masyayikh, pengurus pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta, mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.